ukuran 2 liter 3 liter nih, 2 liter nih. Ini berantakan, jorok banget nih. Hai, salam jumpa lagi bersama saya Dewi Gunawan. Kali ini saya mau ngajak kalian masak, ikutan ke dapur saya. Tadi malam Bapu pulang kerja, sebelumnya telepon, terus mau ikan nggak, ada nelayan kan, karena memang tempat kerjanya Bapu tuh nggak terlalu jauh dengan pantai. Bilang katanya ada tuna sirip kuning bagus-bagus, banyak. Ya oke, kita bikin abon, jadi perlu banyak. Karena kalau ngerjain sedikit sama banyak itu sama aja capeknya. Jadi saya bilang oke lah, beli beberapa gitu. Ternyata memang belinya banyak. Jadi malam-malam tuh ada overtime gitu ya, kerja bakti lagi, bersihin ikan. Bape yang bersihin ikan, saya yang ngukus. Sebenarnya saya bikin abon ikan di video saya yang lama banget, sekitar 2 tahun lalu mungkin saya pernah masak ini. Tapi karena dulu saya kurang pede dan merasa bikin YouTube itu hanya untuk album saya aja, jadi saya masih campur-campur antara ngevlog, antara masak, antara banyak hal gitu. Maksudnya kontennya itu nggak spesifik. Saya pikir saya mau bikin lagi dengan video baru, walaupun sebenarnya saya juga nggak kepikiran tadinya, makanya tadi malam saya nggak shoot. Baru kepikiran lagi pagi-pagi, saya ada janji untuk makan bareng sama temen, jadi baru siang ini saya bisa pegang masakan. Tapi mudah-mudahan sih, karena belum terlalu lama dan ini masih di dalam kukusan, saya kasih unjuk ya. Nah, ini udah dikukus. Jadi ini kalau yang dipotong-potong ini saya mau bikin disambelin. Terus kalau yang di bawahnya yang besar, ada yang besar-besar, itu nanti kita kerjain, kita buang durinya. Ini yang besar-besarnya, ikannya besar-besar. Ini badan semua. Saya kukus pakai daun supaya nggak terlalu kotor juga di bawah kukusannya ini. Nyucinya nggak terlalu nempel ya. Biasanya putih-putihnya ini. Ada yang beberapa yang kepala itu untuk kucing di bawah. Tadi malam tuh nggak divideoin, saya pikir juga terlanjur ya, tangan udah amis. Ayo lanjut yuk. Ini yang udah dipotong kecil-kecil, mau dimasak, saya langsung kukus aja, semuanya udah mateng. Ini untuk makan sekarang. Kalau abon itu kan istilahnya untuk jangka panjang, untuk besok-besok gitu, karena mau dikeringin ya kan. Dan ini adalah kepala ikannya, nanti bisa saya kremes-kremes, kan masih ada dagingnya tuh, untuk kucing-kucing di bawah, karena suka ada kucing-kucing yang mampir di garasi. Sebagian banyak kucing-kucing itu perempuan-perempuan dan hamil gitu loh, jadi kasihan gitu kan. Jadi bagi-bagi aja rezeki. Ini lumayan ada daging-dagingnya. Untuk beberapa hari saya remesin pakai nasi. Ada 7 kepala ikan. Jadi ini ikannya dipilih-pilihin, duri-durinya nggak perlu ditanya saya udah cuci tangan apa enggak, udah pasti saya udah cuci tangan, nggak mungkin saya nggak cuci tangan ya. Jadi nggak perlu nanya lagi kenapa langsung pakai tangan, nggak pakai glove gitu, nggak pakai sarung tangan gini loh. Jadi ini perlunya kita manual seperti ini. Ini ada duri-duri kecilnya, ini itu terasa banget kalau kita langsung pakai tangan. Kalau pakai glove saya rasa nggak terlalu sensitif gitu carinya ya. Duri-durinya tuh kita bisa langsung pegang begini aja, terasa kalau ada yang kasar. Kalau misalkan tanya kenapa harus tuna, mau tuna sirip kuning atau yang biasa pun oke, nggak apa-apa. Kenapa saya pakai tuna ya, memang adanya pakai tuna dan biasanya memang pakai tuna. Jadi ini resep dari ibu mertua saya. Semenjak anak-anak kecil, setiap kali pulang kampung atau oleh-oleh dari kampung pasti dibawain abon ini. Selalunya pakai tuna. Misalkan pakai ikan lele, bisa nggak? Bisa. Kalau pakai ikan yang lain apa segala macam, oke bisa. Tapi intinya kalau tuna, selain dagingnya banyak, walaupun ada tapi nggak yang kecil-kecil banget gitu dicarinya. Kalau ini tinggal cari begini aja, udah terasa, langsung diambil, langsung dibuang gitu. Ini udah bagiannya untuk kucing. Jangan kita makan semua, kasihlah kucing sebagian gitu, bagi-bagi rezeki. Tuh, durinya kelihatan banget, berasa.
kalau pakai tuna gitu. Kalau pakai cakalang boleh juga gitu. Terus apalagi ya informasinya ya, pokoknya ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya nge-share ini bukan untuk dijual, untuk makan sendiri aja gitu. Jadi bukan untuk dijual. Kalau untuk dijual udah pasti harus lebih safe, lebih higienis lagi. Betul, kameramen saya bilang higienis ya, Damar. Jadi harus lebih higienis karena untuk dijual walaupun udah cuci tangan. Jadi kalau yang untuk mau dijual boleh, ini barangkali bisa jadi ide bisnis, ide usaha, bikin abon ikan. Kalaupun nggak dijual pun lumayanan untuk persediaan makan. Karena kalau beli jadi udah pasti mahal. Kalau nggak salah $7 2 ekor. Kalau nggak salah ya, besar dan yang kecil. Dan semuanya ada 7 ekor tuna. Yang ngejualnya itu langsung dari nelayannya. Kalau udah begini dipencet-pencet gini, masih ada ini sisiknya. Kalau udah dipencet-pencet gini udah nggak berasa ada durinya, udah oke. Jadi nanti dikecil-kecilin supaya nanti ngaduknya itu kan nanti diaduk terus itu. Jadi kita nggak terlalu capek. Dihancur-hancurin lagi ininya nanti ya, di seset-seset gini loh. Biar, nah saya berasa nih ada duri tuh kan. Oke, kelanjutannya saya selesain ini dulu ya. Ini tadi yang dimasukin bawang putih, bawang merah, ditumis dulu. Terus ini ada cabai yang udah dihalusin, masukin. Kalau udah mulai harum, kita tambahin ketumbar yang sudah halus. Agak banyakkan dikit biar agak kerasa. Jangan lupa diaduk supaya merata. Supaya warnanya agak lebih cantik, kita kasih kunyit. Saya pakai kunyit bubuk, cukupnya aja. Pakai sedikit asam jawa, pakainya yang kayak gini yang udah jadi, sedikit aja. Sebenarnya ini resep dari ibu mertua saya, cuman seperti biasa saya kalau masak ada di kulkas apa cemplungin, jadi berani inovasi baru gitu. Tapi pada dasarnya intinya bumbu dasarnya sama dengan yang ibu mertua saya ajarin. Karena anak saya dari kecil selalunya seneng makan abon ikan buatan ibu mertua saya. Jangan lupa pakai garamnya ya, sesuai selera. Ini wanginya udah harum banget. Ini dikasih gula jawa, irisan gula jawa sedikit untuk penyeimbang rasa aja. Ada cabai yang masih belum halus, nggak apa-apa. Ini ikannya yang tadi saya udah suwir-suwir, udah saya agak halusin. Ini udah mulai dimasukin sedikit demi sedikit supaya bumbunya tercampur rata. Ini ikan suwir-suwirnya dibantu nasi kuningnya yang udah disuwir-suwir, udah masuk semua. Jadi sekarang tinggal PR-nya untuk mengaduk terus diaduk supaya rata, supaya matangnya rata, warnanya rata, dan rasanya juga tercampur rata. Ini PR banget. Sorry tadi saya lupa nyebutin, kasih lada sedikit supaya agak pedes-pedes sedikit. Kalau mau yang agak pedes lagi, kita bisa kasih cabai bubuk. Karena sekarang saya udah nggak punya anak kecil, jadi mau yang agak pedes atau yang original, oke-oke aja, sesuai selera. Ini sekarang proses masih mengaduk, lama banget ya supaya rata dan porsinya juga jumbo. Yang ngaduk, baper. Aduh. Ini dia yang ngadu tenaganya, memenya yang jadi kameramen. Kasih baper. Sama apa? Sama keringat. Ayo jawab. Jauh-jauh supaya keringatnya nggak jatuh. Jadi bapernya agak mundur, ngaduknya begini.
Kalau kalian ada di sini pasti kecium banget harumnya. Itu uapnya udah ngepul-ngepul, tinggal bikin kering aja. Proses mengaduk masih terus. Ini udah 35 menit. Tapi udah mulai kecoklatan, udah mulai mengering. Aduk terus ya, Bapak. Bapak jadi volunteer malam ini. Oke, udah selesai. Kayak begini hasil akhirnya. Udah mulai mengering tuh dari jarak dekat ya. Seperti ini abonnya, udah siap disantap. Kalau udah nggak terlalu panas, aduh iklan lewat. Kalau udah nggak terlalu panas, boleh masukin ke toples. Selesai deh. Ini yang udah jadi, bentukannya seperti ini, agak kecoklatan jadinya ya, kecoklatan, agak memerah karena pakai cabai kunyit, jadi warnanya cantik. Segini banyak, tinggal dimasukin ke toples supaya kalau pas mau makan, gampang tinggal ambil dari toples. Ini jadinya satu toples penuh, ini mungkin ukuran 2 kilo ya, kurang lebih ya. Ini juga ukuran 2 kilo penuh tuh. Terus saya masukin ke sini lebihnya. Ini sisanya segini, saya mau untuk makan. Si Lucy pun suka, tadi saya kasih pakai campur nasi terus pakai abon ikan. Wih, suka banget, langsung habis.